warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 9 yang saya sendiri bernama Nadib Misbahul Hayat dengan NIM 25301011003. Saya Azkia Lutfia Qurratul Aini dengan NIM 2530101113. Saya Muhammad Evan Francisco dengan NIM 2530101085. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengembangan motivasi dan makna pembelajaran menurut PAI. Ditunggu dan disimak videonya dengan baik-baik ya teman-temanku. Next, stay tune. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi menurut para ahli. Motivasi itu berasal dari kata motif yang berarti gerak atau sesuatu yang mendorong terjadinya aktivitas. Dalam konteks psikologi, motif merupakan rangsangan yang muncul dalam diri seseorang sehingga mendorong timbulnya perilaku atau tindakan tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Menurut UNO 2014, motif adalah kapasitas yang ada dalam diri seseorang yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau melakukan sesuatu. Motif juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama motif pembawaan atau bawaan sejak lahir. Yang kedua itu motif yang dipelajari atau diperoleh dari lingkungan. ADZ Zakari 2007 juga menjelaskan bahwa motivasi itu adalah kuatnya keinginan dari dalam diri yang mendorong semangat seseorang untuk bertindak dan mengarahkan perilaku pada tujuan tertentu. MC Donald dalam Humalik 2012 juga menyebutkan bahwa motivasi itu merupakan perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut Marsudi, motivasi itu adalah belajar, kondisi psikis yang mendorong siswa untuk melakukan kegiatan belajar serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Dengan motivasi yang kuat, siswa akan lebih gigih dalam belajar sehingga mampu mencapai tujuan belajarnya dengan baik. Selanjutnya, makna belajar dalam perspektif kurikulum Merdeka Belajar. Dalam perspektif kurikulum Merdeka Belajar, belajar dimaknai sebagai proses transformasi pengetahuan yang tidak hanya memindahkan ilmu dari guru kepada peserta didik, tetapi juga menanamkan nilai dan membentuk kepribadian. Melalui proses ini, peserta didik mengalami perubahan dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak secara sadar dan berkelanjutan. Belajar juga dipahami sebagai proses pembentukan kepribadian yang mencangkup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Artinya, pendidikan tidak hanya menekankan pada penguasaan materi, tetapi juga pada pembentukan karakter, kemandirian, sikap kritis, dan akhlak peserta didik dalam kehidupan sosial. Selain itu, kurikulum Merdeka menempatkan belajar sebagai aktivitas yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Peserta didik diberi kebebasan untuk mengeksplorasi pengetahuan dari berbagai sumber dan berperan sebagai subjek pembelajaran. Pembelajaran yang bermakna membantu siswa memahami materi secara mendalam dan mampu mengaitkannya dengan kehidupan nyata. Belajar juga berfungsi sebagai sarana pengembangan potensi akademik dan non-akademik, sesuai bakat dan minat peserta didik. Proses ini berlangsung secara kolaboratif antara guru dan siswa, di mana guru berperan sebagai fasilitator yang mendukung interaksi dialogis, reflektif, dan mendorong tanggung jawab siswa terhadap proses belajarnya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi mushaf pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan terjadi perbedaan dalam bacaan Al-Quran di berbagai wilayah. Utsman membentuk tim yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit untuk menyusun mushaf standar berdasarkan salinan Hafsah. Mushaf ini kemudian disalin dan dikirim ke wilayah-wilayah Islam, dan salinan lain yang tidak sesuai diperintahkan untuk dibakar. Standarisasi ini dikenal sebagai Ras Utsmani yang menjadi dasar mushaf modern hingga hari ini. Perkembangan penulisan dan media setelah masa Khulafaur Rasyidin, mushaf Al-Quran mulai berkembang dalam aspek artistik dan teknis. Penambahan titik, perbedaan huruf, kaligrafi, berkembang, gaya kupi, naskih, tulusi, dan lain-lain.
Mushaf mulai dicetak secara massal secara era modern. Digitalisasi Al-Quran di era kontemporer memudahkan distribusi dan pelestarian. Cukup sekian video dari kami. Kurang lebih Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bicara Askio, Iya, tengah aja. Gak mau. DZ Zakariai. Aduh, apa sih ini debatnya? Udah. Dua video ya. Ba- Cepet, cepet. Naon sih?